Welcome Travelmate. Hai, di episode kedua kali ini Travelmate bakal ditemenin sama Nita yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol seru sama travel enthusiast. Dimana lagi kalau bukan di Talkover, Talking with Traveler. Anyway, tentunya menjadi seorang traveler punya segudang cerita dan juga pengalaman. Biasanya aja kalau misalnya kita jalan-jalan serombongan atau sama keluarga, pasti kita bakal punya experience sendiri-sendiri berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Pasti experience-nya bakal berbeda-beda masing-masing orang. Oleh karena itu, di episode kali ini kita akan membahas tentang Know Further About Traveler bersama seorang traveler yang sudah mengunjungi berbagai tempat. Please welcome Kak Re. Halo Travelmate, hai Hai juga Kak Re. Fani, apa kabar? Baik, Kak Re gimana kabarnya? Lumayan baik sih, cuma lagi agak sedikit flu aja. Oke, oke. Oke, mungkin boleh disapa dulu Kak Travelmate-nya. Halo Travelmate semua, perkenalkan nama saya Ray. Saya sebenarnya seorang travel enthusiast yang masih sebenarnya baru beberapa tahun ini sih saya suka traveling gitu. Karena kan kalau untuk dari dulu tuh memang suka travel, cuma karena masih sekolah, budgetnya kan belum ada dan waktu juga terbatas. Nah, setelah lulus ini baru deh akhirnya cari-cari nih caranya gimana sih cara untuk jalan-jalan, terutama jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Oke, nah gitu Travelmate. Jadi di season ini kita bakal seru-seruan mengulik gimana sih Kak tipsnya untuk bisa traveling. Terus Kak Ray ini udah pernah kemana aja, tips-tipsnya gimana sih Kak untuk bisa liburan ke luar negeri dan sebagainya. So, langsung aja kita tanya-tanya ya Kak Ray. Tadi udah dibahas ya sedikit sama Kak Ray bahwa Kak Ray ini emang udah suka banget jalan-jalan ya dan sudah menyadari kayaknya emang aku suka banget jalan-jalan gitu kan. Nah, stereotip dari masyarakat nih Kak, biasanya terhadap orang yang suka traveling atau orang yang suka jalan-jalan tuh biasanya orang yang punya banyak waktu luang ya, makanya dia bisa traveling kemana-mana dan tentunya ada budgetnya, ya kan? Nah, Bener bisa banget. dong Kak diceritain dulu sebenarnya siapa sih seorang Kak Ray ini dan kenapa bisa traveling ke banyak negara? Oke. Jadi sebenarnya tuh awalnya dari kecil nih Kak, memang kayak udah sering kan nonton-nonton TV gitu ngeliat, oh ya ampun ternyata dunia tuh luas banget ya gitu. Jadi kayak pengen nih ke negara-negara di luar sana tuh yang cantik-cantik. Terus memang karena kan tadi aku udah jelasin, memang dulu keterbatasan waktu dan budget kan. Namanya traveling kan membutuhkan budget dan waktu luang gitu untuk kita pergi ke sana untuk Hmm. explore. Jadi tuh sebenarnya aku awalnya nggak sengaja Kak. Jadi tuh nemu kayak kayak iklan lah gitu. Hmm. Kayak jadi tour leader. Hmm. Nah, jadi tuh aku waktu tuh ambil sertifikasi tour leader. Makanya Hmm. kenapa sih aku bisa jalan ke banyak negara? Itu salah satunya tuh karena aku dulu sempat jadi freelance tour leader, terus masuk ke travel agency, tapi sekarang aku udah resign gitu, jadi aku jadi freelance tour leader. Sebenarnya kayak gitu awal ceritanya. Tapi apakah aku jalan-jalan tuh selalu ada sponsor gitu ya? Hmm. Maksudnya kerja terus sih enggak juga. Karena Hmm. kalau dulu tuh kebetulan aku kerjanya di kayak travel 3 negara gitu. Kakak tahu nggak yang travel 3 negara kayak ASEAN? Kayak Oh iya iya. Singapura, Malaysia, Thailand. Nah itu, Iya. jadi memang kalau kerjaan muter-muternya di situ aja Hmm. gitu. Kebetulan karena kayak aku dulu tuh ikut komunitas memang orang-orang yang suka traveling, akhirnya aku waktu itu sempat backpackeran nih ke Filipina sama ke Jepang tahun lalu gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya untuk stereotype orang-orang, karena mungkin aku memang brandingannya traveler, jadi tuh Hmm. mereka kayak cuma ih enak banget ya kerjanya kayak gitu Iya. gitu. Jadi bukan yang kayak ih nih orang ngapain sih jalan-jalan mulu Hmm. ngabis-ngabisin duit gitu. Mereka nggak gitu sih.
Sama kadang kan misalnya kita pergi sendiri nih backpackeran itu kadang aku sambil kayak just tip tipis lah gitu Kak Mmm, buat mhm. tambah-tambah cuan gitu buat uang jajan di sana gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang benar-benar just tip untuk kayak pergi ke suatu negara open just tip gitu sih enggak. Cuma kalau misalnya kebetulan aku pergi ke negara tertentu terus kayak ada orang yang mau nitip ya nggak apa-apa gitu kayak cuma dikit-dikit aja lah. Itu sih. Oke. Wow, seru juga ya. Kakak dapet ide dari mana sih, Kak, kok bisa, "Aku pengen, jadi tour leader," gitu? Sebenarnya tuh aku awalnya nggak tahu Kak ada yang namanya tour leader. Jadi Mhm, aku tuh cuma kayak taunya ada tour guide kan, ada tourist guide aja. Misalnya kayak kita pergi ke suatu negara yang ikut open trip gitu, nanti ada guide-nya. Aku mhm, tuh nggak pernah tahu kalau misalnya kayak ada yang namanya tour leader. Jadi mhm, sebenarnya awalnya gara-gara aku follow suatu ini travel agent gitu, mhm, karena tadinya aku mau ikut jalan-jalan pakai travel itu. mhm, Tapi abis itu ternyata dia kayak kerja sama gitu sama kayak sekolah tour leader. Nah, aku mhm, lihat tuh iklannya di sana terus kayak mmm. aku kepo nih kok Oh, terus tertarik. jalan-jalan. Iya kayak jalan-jalan tapi dapat cuan gitu kan. Kayak ya Heeh, udah deh aku tertarik, aku coba aja deh apply gitu. Terus ya udah itu kan sertifikasi BNSP ya kayak yang mhm. berstandar nasional. Jadi waktu itu aku sempat kayak ambil sertifikasi sama belajar juga ada mentoringnya kayak gitu. Oh, oke. Terus berarti Kak Re sendiri udah pernah ke mana aja sih, Kak, negara yang udah pernah dikunjungi? Kalau aku sebenarnya itu belum terlalu banyak sih Kak, baru kayak yang deket-deket aja nih, kayak Mmm, Singapura, kayak Malaysia, Thailand gitu. mhm, Thailand tuh pernah ke daerah yang kayak Bangkok Pattayanya, sama mhm, pernah juga ke Thailand Selatan. mhm. Mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau misalnya Thailand pasti orang mikirnya kayak Bangkok, 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 belanja, iya. belanja, gitu doang kan. Kayak sebenarnya tuh ada Thailand Selatan nih Kak, di bagian selatan itu banyak Muslim. Jadi di sana itu Mmm, kayak kita tuh kayak di Indonesia sih iya iya, sebenarnya, rasanya kayak di malah kayak Indonesia. suasananya juga kayak Indonesia, terus orang-orangnya banyak yang berhijab, banyak yang bisa bahasa Melayu. Jadi kalau misalnya di sana tuh kayak nggak terlalu susah gitu kita untuk berkomunikasi dan misalnya kita mau beli-beli Mhm, barang-barang tuh juga kita mau street food banyak orang-orang Muslim yang jual oke, di sana oh, kayak gitu. oke Sama oke, selain itu yang agak jauh dikit tuh paling ke Filipina sama ke mmm, Jepang. oke oke. Terus berarti negara pertama yang Kak Rey pernah kunjungin tuh mana, Kak? Negara pertama banget Kak Rey ke luar negeri itu ke mana sih? Mm-mm. Pertama banget tuh negara negeri jiran Kak, Malaysia. Itu pasti Oh, kayaknya orang-orang yang baru-baru pertama kali heeh. mau keluar negeri sih pastilah kalau nggak Singapura, Malaysia Iya gitu karena kan deket yang ya. karena deket kan ke sana. Terus juga budget juga kan nggak terlalu mahal. Untuk kurs Mhm, juga kayaknya masih mirip-mirip lah sama Indonesia gitu. mhm, Jadi itu waktu pertama sih aku ke sana gitu. mhm. Oke, Kalau berarti Malaysia sendiri. oke, berarti karena deket itu ya, deket dan Mm-mm. budgetnya juga mudah diraih gitu ya? Gitu. Karena sih sebenarnya yang paling pengen dulu tuh kayak cap paspor sih, Kak. Jadi kayak Ah, aku tuh udah punya paspor dari sekitar 2017 2018 lah aku agak lupa. mhm, Tapi tuh nggak pernah dicap sampai heeh, kayak sisa 8 bulan lagi nih kayak masa berlakunya. Terus akhirnya yaudah deh pergi deh gitu biar ada heeh, capnya. Terus habis akhirnya lumayan ketagihan sih heeh. pergi ke Oke sana. oke. Terus, biasanya kalau misalnya Kak Rey ke suatu destinasi nih, misal kayak Kak Rey pengen ke negara suatu negara gitu, apa sih Mm-mm. yang mendorong Kakak untuk mengunjungi? Apakah karena kulinernya, atau karena sejarahnya, atau karena banyak tempat estetiknya mungkin? Aku sih sebenarnya kalau misalnya ini masih banyak yang wishlist ya, karena kan Mmm, masih apa sih namanya kayak masih mencobalah untuk mengumpulkan budget. heeh, Jadi kayak sebenarnya kalau yang aku pengen banget itu pasti yang pertama karena keindahan alamnya, yang mhm, kedua itu budayanya, terus yang oke, ketiga itu makanannya. Itu sih Kak. mhm, Sama kalau misalnya kalau Thailand sendiri nih, kalau misalnya Bangkok nih aku kayak memang yang aduh kayaknya 2 3 kali sampai 5 kali pun aku tuh tetap nggak pengen bosen gitu ya? ke sana. Karena tuh kayak di sana apa ya, kita mungkin trip kali ini kita experience ke suatu tempat, tapi kita Mhm, belum cobain kan bagian iya, tempat yang lain.
Terus kayak shoppingnya sih yang paling nagih gitu. Kalau misalnya untuk Bangkok sendiri Heeh. kayak gitu. Oke, oke. Berarti malah Kak Ray itu kalau ke luar negeri juga tertarik sama budayanya juga ya? Hmm. Bener-bener. Oke, berarti Kak Ray suka kayak Gitu. mengunjungi mungkin museum-museum atau taman budaya gitu ya, berarti ya? Ya, kayak lebih ke apa ya kayak kastil, terus Hmm. misalnya masjid atau pagoda kayak gitu, kayak yang berkaitan dengan culture tapi ada agamanya juga kayak gitu. Aku suka sih ngeliat kayak gitu, Oke, menarik. so berarti tadi kan Kak Ray juga udah cerita kalau Kak Ray itu pernah jadi freelance tour leader ya. Tapi Kak Ray sendiri mungkin dari kecil pernah nggak sih kepikiran kayak mungkin karena udah punya experience jalan-jalan sama keluarga, Mm, terus punya kepikiran kayaknya aku suka banget nih jalan-jalan. Nah, punya pikiran itu tuh dari umur berapa Kak? Punya pikiran bahwa sadar bahwa Kak Ray itu suka jalan-jalan. Dari umur berapa? aku agak nggak tahu nih, misalnya ada pikiran dari umur berapa tuh. Hmm. Sebenarnya kalau dari keluarga sendiri tuh paling kita kayak liburan tuh liburan sekolah aja, terus kayak Hmm. cuma di dalam-dalam negeri aja. Cuma tuh nggak tahu ya, aku tuh dapat mungkin dari baca buku, dari nonton film, dari nonton YouTube kayak gitu. Jadi kayak, aduh aku pengen banget nih keluar negeri, aku pengen banget nih ke sini gitu. Jadi kayak memang pengen aja ngerasain berada Hmm. di sana tuh kayak mana. Sempet juga kayak kepikiran mau kayak apa ini ya ambil kayak working visa ya gitu biar Hmm. bisa kerja sambil Kerja. kayak jalan-jalan gitu di luar negeri. Karena kayak pengen aja gitu Kak. Karena ngeliat aduh kok kayaknya enak ya gitu tinggal di sana ataupun misalnya kayak pindah dari satu negara ke negara lain. Juga aku kayak bingung sih dapetnya dari mana. Sama kalau dulu tuh aku tuh pengen banget di kamar ada kayak world map gitu. Jadi nanti Hmm. kayak dikasih pin-pin Pernah gitu kemana kan. aja? Iya, bener, bener, bener. Nggak tahu deh sejak kapan tuh kayaknya dari kecil sih memang kayak suka aja gitu. Oke, Suka untuk terus, travel. oke. Terus kalau izin ke orang tuanya gimana, Kak? Kayak aku mau keluar negeri gitu. Izin ya, sebenarnya aku tuh suka dadakan sih Kak. Mungkin Eh, karena kan emang awalnya aku izinnya untuk kerja ya. Jadi kayak hmm, orang tua tuh udah terbiasa. Jadi hmm, untuk setelahnya tuh aku kayak misalnya aku seminggu lagi belum berangkat, aku misalnya udah prepare semua, udah ada tiket kayak aku baru bilang nanti aku mau ini nih begini sama temen-temen gitu hmm, minggu depan kayak gitu biar dikasih izin. Kayak gitu sih mereka kayak mungkin karena selama ini kayak oh ini anak baik-baik aja nih pergi-pergi hmm, tapi tetap pulang gitu maksudnya nggak ada apa-apa mungkin mereka kan udah percaya juga jadinya kayak hmm. oh ya udah gitu mereka Oke, kasih oke. izin. Oke, berarti ya sedikit support dari orang tua juga ya, maksudnya nggak yang terus kayak ngelarang ngapain jalan-jalan terus gitu ya. Mm-mm. Yang penting Bener-bener. anaknya aman, sehat pulangnya ya. Oke, terus karena kan kita Muslim ya Kak, dan kita looks-nya aja udah berhijab gitu ya. Mm-mm. Mungkin banyak juga Bener-bener. negara-negara yang belum welcome ya sama orang-orang Muslim, walaupun juga sekarang udah banyak pastinya ya yang udah toleransinya udah lebih tinggi gitu ya. Terus pengen dong Kak nanya tips untuk hijabers terutama ya karena kita Mm-mm. kelihatan mencolok ya Pak jilbab. Traveling halal ke luar negeri gimana caranya Kak? Karena kan kita pasti minim informasi ya. Kalau misalnya terutama Mm-mm. kalau misalnya kita solo traveling nggak sama tour leader gitu kan kita nggak tahu kan. Terus gimana kita traveling halal ke luar negeri karena sulit informasi dan juga kita belum pernah nih ke sana gitu. Mm-mm. Bener. Kalau misalnya dari aku, karena aku kan orangnya lumayan prepare ya, prepare Hmm. banget gitu sebelum lihat. Nah, aku biasanya kalau nentuin suatu negara, nanti aku pikirin dulu nih, kita tuh maunya kemana aja. Hmm. Nah, nanti dari sana baru aku cari-cari info. Kayak misalnya aku searching, aku nonton YouTube, terus aku misalnya kayak join grup-grup Hmm. komunitas kayak gitu kan di sana biasanya banyak nih Kak kayak kumpulan orang-orang yang suka solo traveling. Nah, mereka Hmm. biasanya tuh share kalau misalnya kita nanya tuh biasanya mereka tuh adalah satu dua orang yang pernah ke sana dan kasih kayak masukan gitu ke kita. Jadi biasanya aku memang kayak contohnya ke Jepang kemarin ya, misalnya aku kan pergi ke beberapa kota gitu. Nah, di setiap kota tuh nanti aku pasti akan searching nih di mana sih kayak tempat makanan halal. Terus aku juga
misalnya tanya ke temen yang udah pernah ke sana. Itu misalnya kalau untuk makanan yang kayak sertifikat halal gitu kan memang mungkin nggak di semua tempat. Cuma kayak untuk beberapa makanan yang kayak no pork gitu sih mungkin yang bisa kita konsumsi. Jadi sebenarnya kayak kitanya harus lebih rajin aja untuk mencari informasi walaupun kayak aduh memang susah sih gitu. Kadang ketika kita di lapangan apalagi kita backpacker ya, kan kadang tuh ada aja gitu loh kendalanya yang entah teman kita ada yang ketinggalan, Hmm, entah misalnya ada yang kayak hotel kita kena cancel, itu kan kadang kita jadi butuh waktu lebih ya untuk ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Padahal misalnya harusnya jam segini nih kita harusnya udah di mana, kita bisa nih makan di si resto halal. Ternyata waktunya nggak pas kayak gitu. hmm. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk kita nih tipsnya pasti untuk kita cari tahu sih Kak lebih dalam lagi, kita searching-searching lagi, kita harus memang sih kayak hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa yang kita cari di Google langsung terus keluar Hmm, semua, karena kan itu biasa hidden game juga ya kayak untuk hal-hal kayak gitu. Jadi memang kayak harus lebih banyak tanya dan harus lebih cari banyak temen lagi, aktif di komunitas kayak gitu untuk tanya-tanya kayak gitu sih. oke. Terus kalau untuk biasanya kan kalau misalnya kita traveling gitu ya, kita bisa seharian tuh di luar gitu kan. Misalnya dari pagi Mm-mm. sampai sore kita di luar. Nah, untuk ibadahnya sendiri gimana Kak untuk cari tempat ibadah? Kan biasanya Kakak juga udah cari tahu dulu sebelumnya kalau misalnya kita mau ke sana tempat ibadah di sini atau gimana? Nah, untuk tempat ibadah ini memang agak tricky ya, Kak. Karena kan apalagi kalau misalnya kayak udah di negara-negara yang jauh gitu, Mm-mm. yang apa sih namanya tuh minoritas gitu Hmm, Islamnya itu kan pasti sulit susah. ya. Dan kayak misalnya dia memang ada, tapi hanya di tempat-tempat tertentu gitu. Misalnya kadang kayak kata aku tadi, misalnya kita ada rencana ini, nanti kita mau sholat di sini, ternyata kita nggak sampai gitu untuk sholat di Hmm, sana. Karena ada kendala gitu. Kalau misalnya kita backpacker, itu sih memang agak tricky. Memang yang pertama kita udah harus cari tahu dulu nih tempatnya di mana aja. Jadi kita juga mungkin kayak kalau misalnya kita mau explore, harus kita lihat ini apakah ada nggak sih jarak terdekat untuk kita ibadah. Ataupun misalnya karena kan misalnya kita nih eh, travel ya, jadi kan kita bisa sholat jamak gitu. mm-mm. Nah, kadang kan memang Allah juga mempermudah gitu Iya. untuk peribadahan kita. Jadi kalau misalnya memang eh, memungkinkan untuk ibadah kayak di musola ataupun kita ketemu masjid ataupun misalnya kayak ada beberapa resto dan mall juga mereka yang sediakan tempat untuk ibadah. Kalau memang apa ya kayak tepat lah waktunya Nah, kita memang bisa ibadah di sana. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita pakai cara yang kayak kita bisa sholat di mana aja gitu Kak. mm-mm. Jadi kayak memang waktu ke Jepang juga sempet sih kayak nggak nemu tempat gitu. Mm-mm. Akhirnya kayak memang sholat aja gitu kita di kereta, sholat di tempat nunggu bus kayak Mm-mm. gitu. Jadi memang ada hal-hal yang urgent kan. Memang kalau Mm-mm. misalnya kita lagi pergi travel gitu. Oke. Itulah minusnya backpackeran. Oke, berarti selama ini selain jadi tour leader tadi, kakak kalau misalnya ke luar negeri selalu bikin itinerary sendiri ya? Iya, jadi Mm-mm. biasanya kayak aku kalau misalnya mau pergi tuh harus cari tahu dulu nih maunya kemana aja, terus kayak aksesnya gimana, Mm-mm. transportnya gimana, karena kan kita di sana pakai transportasi umum ya, jadi kita Mm-mm. harus cari juga nih kayak hotelnya yang dekat stasiun, terus Mm-mm. misalnya jaraknya sekian, terus ke tempat makan juga nggak susah, ke tempat wisata juga yang bisa kayak kita akses public transport, yang kita bisa jalan kaki kayak gitu sih. Oke. Terus tadi kan Kak Ray juga udah sempat bahas udah ke beberapa negara dan emang seneng gitu kan. Suka bikin itinerary aja sendiri gitu. Tapi apa sih Kak yang membuat Kak Ray itu selalu kepingin explore lagi ke tempat-tempat yang lain? Banyak sih Kak, karena aku nggak tahu ya, kayak sebuah tempat tuh kan kayak misalnya kalau ditanya, pernah ke negara apa aja gitu. Misalnya Hmm. sebutinlah satu Malaysia. Malaysia Hmm. itu kan luas banget. Misalnya aku memang pernah ke KL. Itu kan aku nggak bisa gitu loh kayak cerita keseluruhan
Malaysia karena aku cuma pernah pergi ke Kuala Lumpur aja. Mhm. Jadi kenapa kayak aku pengen balik lagi itu karena aku pengen explore di negara itu tapi di beda tempat lagi gitu. Ataupun misalnya datang ke sana, misalnya aku ke Jepang, aku pergi ke Shirakawago, aku datang di musim gugur. Tapi kayak experience yang akan aku dapatkan ketika itu musim dingin itu kan akan berbeda lagi. Ya. Jadi itu apa hal yang membuat aku pengen balik lagi itu karena kayak experience yang akan aku Mhm. dapetin tuh berbeda gitu daripada kunjungan aku yang sebelumnya. Kayak gitu sih, Kak. Oke, oke. So, Kak Re kalau misalnya mau pergi tadi udah di-spill juga sih sebenarnya, selalu udah prepare. Tapi kalau untuk kayak packing-packingnya gitu, tim yang mepet-mepet atau kayak jauh-jauh hari banget sih, Kak? Sebenarnya nih tergantung Kak, tergantung tripnya. Trip yang santai, emang aku kayak pengen cuma jalan-jalan biasa Mhm. aja, apa emang kayak aku tuh eh, kayak pengen banget nih ke negara ini, kayak pengen yang prepare banget gitu. Mhm. Jadi biasanya aku memang kayak udah siapin dari jauh-jauh hari, walaupun misalnya aku tata di kopernya itu secara rapih kayak Hamin 3 atau hamin Mhm. dua tapi kayak untuk prepare kayak apa aja yang harus aku bawa ke sana, aku harus pakai apa, itu kayak aku udah prepare dari jauh-jauh hari. Biasanya kan cewek-cewek juga pengen OTD ya, sama Mhm. aku juga, jadi kayak aku tuh udah dari susun itin, bisa nanti misalnya hari ini kan aku mau ke hari kedua, hari ketiga, seterusnya yang kayak gitu. Jadi aku memang kayak udah buat di kayak aku suka edit di Canva gitu kan kayak Mhm. itinnya. Jadi nanti kayak di situ ada keterangan juga outfit yang hari ini tuh apa, outfit outfit yang hari ini apa gitu. Jadi nanti pas waktu udah mau susun di koper tuh biasanya kayak aku cuma taruh-taruhin dulu aja kayak gitu. Oh ya, aku mau bawa ini, aku mau bawa ini, aku mau bawa ini. Terus nanti kalau udah mau mendekati hari H, kayak aku susun kayak, oh ini untuk hari ini, untuk hari pertama, untuk hari kedua, untuk hari ketiga, kayak gitu. Oke. Lumayan prepare sih. Mhm. Itu prepare banget sih Kak. Biasanya kalau misalnya yang pergi kan ada juga yang besok pagi baru hari ini kita Mm-mm. prepare gitu kan. Banyak banget orang yang pasti kayak gitu kan Mm-mm. travelmate. Iya, Oke, benar. tapi pengen dong Kak dengar cerita Kakak tentang pengalaman-pengalaman termemorable. Mungkin dari pas Kakak jadi tour leader dulu kali ya. Oke, kalau misalnya pengalaman yang memorable banget itu sih sebenarnya ini boleh yang buruk-buruk juga nggak Kak? Atau Boleh, harus boleh, yang boleh. baik-baik? Jadi itu kalau Boleh, misalnya boleh. boleh ya. Kalau waktu jadi tour leader dulu tuh kan gimana ya? Kan posisinya kita tuh di tengah-tengah ya, Kak. Hmm. Antara si tamu dan biasanya kan kalau travel agent kayak ada kerjasama dengan operator di luar negeri. Nah, itu kan kita jadi di sana tuh kayak jadi perantara lah antara si travel, antara tamu, dan antara si operator tuh. Hmm. Kadang kan tamu tuh kalau mau nyalahin, mau komplain kan pastinya ke kita kan. Iya. Walaupun misalnya kadang juga kayak itu bukan kesalahan kita gitu. Misalnya ada miskom ataupun memang kayak dari si operatornya tuh kayak kita udah minta tapi mereka yang nggak kasih kasih kayak Hmm. itu kan pernah juga. Yang paling memorable tuh waktu pas aku masih awal-awal tuh kak jadi tour leader, kayak ada tamu, mereka tuh memang request untuk kayak connecting room kan, satu Hmm. lantai dan connecting room. Tapi tuh aku udah minta, tapi memang pas waktu sampai di Thailand itu nggak ada kamarnya yang untuk Hmm. connecting room. Dan Hmm. itu untuk nggak bisa satu lantai juga kepisah lantainya. Hmm. Sedangkan mereka tuh kayak ada kakek nenek sama ada keluarga gitu yang ada Hmm. bayi. Jadi kayak Hmm. mereka tuh mau kayak deketan gitu sampai mereka akhirnya ngancem kalau misalnya mereka mau pulang ke Indonesia kalau mereka nggak dapat kamar itu kan kayak aduh aku udah panik banget kan maksudnya kayak aku juga udah kan di sana guide-nya aku udah ngobrol sama guide-nya udah ngomong ke resepsionis hotel kayak memang keadaannya itu high season dan Hmm. full gitu jadi memang nggak bisa aku juga udah kontak travel agent aku kerja aku udah kayak kontak dari bos operatornya tapi memang kayak nggak memungkinkan gitu sih mungkin memang waktu itu ada miskom ataupun Hmm. memang high season aja jadi memang nggak ada kamarnya ya udah akhirnya waktu itu kayak
gimana caranya puter-puter-puter, akhirnya mereka bisa kayak biasalah kalau online. Oke. Oke. So tadi terus gimana Kak? Akhirnya keluarganya mau menerima untuk bisa lantai dan bisa kamar? Mm-mm. Akhirnya tuh udah kita cari-cari lagi tuh di lantai yang seharusnya kamar aku, itu tuh memang ada kamar kosong lagi, tapi dia tuh nggak deketan, nggak connecting. Ya udah akhirnya nggak apa-apa deh, tuker aja sama kamar aku kayak gitu. Untungnya tuh di lantai yang kamar aku tuh ada kamar yang masih kosong, walaupun mereka berjauhan, mereka kayak masih mau terima lah kalau misalnya nggak deketan tapi satu lantai, at least satu lantai kayak gitu. Tuh Oke. banyak lagi Kak, Oke. sebenarnya. Terus mungkin ini dong Hmm. Kak, pengen tahu dong destinasi-destinasi atau negara yang belum Kak Ray kunjungi dan wishlist banget nih. Wishlist banget ya, wishlist banget tuh aku pengen banget ke Swiss, Kak. Pokoknya Eropa tuh kayak beberapa negara Eropa sih aku pengen kayak ke Spanyol gitu, aku Hmm. pengen ke Granadanya tuh aku pengen banget. Terus kayak Swiss tuh aku pengen banget karena kayak ngeliat di internet tuh kayak ampun cantik Mm-mm. banget. Kayak temen-temen aku yang udah pernah ke sana tuh juga bilang kayak ini tuh kayak bukan di dunia deh, emang beneran secantik itu gitu tempatnya. Kayak kita nggak perlu edit, kita nggak perlu Photoshop, kita nggak perlu filter, emang kayak Udah dari cantik. mata kita dan kamera tuh emang secantik itu. Sama aku juga kayak pengen ke kayak Rusia gitu, aku pengen lihat aurora. Pasti kayak orang-orang semua kayak lihat aurora kok di Rusia ya gitu, Hmm. kayak nggak di Iceland, nggak di Mm-mm. Ireland gitu. Karena aku pengen coba aja sih Kak, kayak penasaran ya sama Rusia tuh kan kayak dulu kan pecahan dari Uni Soviet, Mm-mm. terus kayak negara yang terkenal tuh kalau misal kayak komunis kayak gitu kan. Mm-mm. Kayak aku pengen aja coba sih. Sebenarnya aku pengen ada rasa juga nih kayak ke Korea Utara gimana ya? Cuma tuh kayak Waduh. agak-agak masih masih kayak agak-agak takut lah gitu. Gitu. Aduh, agak serem ya kalau ke Korea Utara. Agak serem gimana nih kalau misalnya nggak bisa pulang kayak gitu kan. Oke. Gitu. Paling kalau yang terdekat nih, aku sih pengennya tahun ini bisa ke Makau. Kenapa Makau? Karena di sana kan lumayan maju dan di sana juga kayak looks-nya itu kayak inilah apa sih namanya kayak negara Eropa gitu kan. Karena mereka apa sih namanya mengembangkan negaranya itu Mm-mm. looks-nya walaupun banyak kayak bisa ketemu evil palsu di sana Mm-mm. gitu ya. Kayak ada Big Bang juga kayak gitu. Cuma kayak aku tuh kepo aja gitu sama negara Makau. Selain itu aku juga pengen Turki sih Kak. Walaupun kayak temen-temen aku udah banyak banget nih yang pernah ke Turki. Cuman kayak aku belum belum sampai gitu ke Turki. Mau lihat juga nih Kapadokia gitu yang terkenal Oke. gitu. Next ya Kak, kita mungkin Oke, boleh biar boleh. agak apa namanya biar agak santai lagi nih. Aku pengen Oke. ngasih ke Kak Ray this or that. Nanti aku kasih pilihan dan Kak Ray pilih salah satu. Tapi ini agak cepat aja ya Kak. Oh, boleh boleh. Oke. Kak Ray lebih suka ke negara dingin atau negara tropis? Negara dingin karena aku Oke, tinggal tadi di udah negara disebutin tropis. ya. Oke, next. Outfit seadanya atau well prepared outfit? Well prepared outfit. Of course, karena perempuan pengennya cantik terus Bener. ya. Buat foto. Oke, lanjut. Yang ketiga, traveling bareng sama keluarga atau sama teman-teman? Dua-duanya boleh nggak sih? Nggak boleh ya, harus pilih salah satu ya. Sama satu aja. Eh, Sama keluarga deh. Oke, oke, next. Liburan di dalam negeri atau ke luar negeri? Untuk saat ini kayaknya luar negeri dulu. Oke, dari tadi Walaupun aja yang Indonesia diomongin cantik. luar negeri terus ya ternyata. Oh, ya. Aduh. Oke, last questions. Tim cicip kuliner apa aja atau pilih-pilih? Cip, cicip kuliner apa aja sih aku. Kayak, aku kan memang suka makan ya. Jadi Hmm. kayak selama itu masih halal dan boleh dimakan sih aku mau cicip walaupun sedikit gitu. Hmm. Jadi kayak Iya, soalnya aku biasanya kalau kudus. cewek juga lapar mata nggak sih Kak? Kayak kita lihat ini kayaknya Mm-mm, belum pernah dimakan dan pengen aja gitu. bener. Apalagi kayak cantik gitu kan pasti kayak kita Hmm. lucu mau coba gitu.
Oke, Travelmate. Banyak banget ya ternyata pengalaman-pengalaman yang udah Kak Ray share sama kita semua. So, thank you banget ya Kak Ray sudah meluangkan waktunya dan sharing-sharing sama Travelmate. Semoga kedepannya makin banyak lagi tempat-tempat dan negara, terutama yang tadi udah ada di wishlist, yang akan segera dikunjungi. Tapi kalau misalnya butuh teman traveling, boleh dong Kak calling aku. Boleh boleh. Sama kalau misalnya mau Oke, travel explore Indonesia juga boleh. Aku sebenarnya pengen oke banget sih. Kak. Tiketnya mahal. Oke, so buat Travelmate, terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam kesempatan ini. Semoga sharing session ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Siapa tahu kan, bulan depan atau mungkin tahun depan kita dapat liburan gratis gitu ya. Mau Oke, banget. once again, thank you banget ya Kak Ray. Terima kasih juga Oh, buat thank you teman-teman juga. Travelmate. So, see you on the next episode. Bye-bye.